Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Emanuel Kandul Hadi, NIM 25141103. Saya akan menjelaskan jurnal optimasi industri kelas ID24K yang berjudul Model Optimasi Distribusi Minimum Biaya Berbasis Transportation Problem dan Shortest Path. Temanya yaitu optimasi distribusi dan logistik. Jurnal Teknik Industri terintegrasi. Tahun terbit 2026. Tempat penelitiannya di program studi Teknik Industri Universitas Adibuana, Surabaya. Penelitian ini mengembangkan model optimasi distribusi minimum biaya dengan mengintegrasikan metode transportation problem dan shortest path. Model ini bertujuan untuk minimalkan biaya distribusi, mengurangi jarak tempuh, serta mempercepat lead time pengiriman. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan distribusi berbasis data sehingga perusahaan mampu meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja operasional. Metodologi penelitian yang digunakan, yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian, yaitu metode riset operasional diterapkan melalui terintegrasi metode transportation problem dan shortcut path dalam proses optimasi distribusi. Sumber data yang diperoleh dengan cara pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pola distribusi existing, studi dokumentasi untuk memperoleh data kebutuhan distribusi dan kapasitas armada, simulasi data untuk memodelkan skenario optimasi sebagai pembanding dengan sistem lama. Yang ketiga, lokasi dan waktu penelitian di lingkungan Universitas Adibuana, Surabaya, khususnya pada program studi Teknik Industri tahun 2026. Yang keempat, teknik pengolahan data, analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. 1. Data distribusi awal. Sistem distribusi awal perusahaan masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman pengemudi dan manajer operasional. Kondisi ini menyebabkan jarak tempuh dan biaya distribusi menjadi kurang efisien. Diketahui tabel pertama itu judul distribusi jarak A 25, biaya per kilometernya 8, total biayanya 200.000. Jarak B 30 km, biayanya Rp8, total biayanya 240.000. Jarak C 20 km, biaya per kilometernya Rp8, total biayanya 160.000. Jarak D 35 km, biaya per kilometernya 8, totalnya 280.000. Jadi berdasarkan tabel tersebut, total jarak distribusi mencapai 110 km dengan total biaya distribusi sebesar Rp880.000 per perjalanan. Langkah penyelesaian. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah distribusi. Permasalahan utama pada sistem distribusi yaitu jarak tempuh yang panjang, biaya distribusi tinggi, lead time pengiriman kurang efisien, dan penentuan rute masih manual. Tujuan optimasi yaitu meminimalkan jarak distribusi, meminimalkan biaya transportasi, dan meminimalkan waktu pengiriman. Langkah kedua, pengumpulan data. Jenis data, jarak antar lokasi digunakan untuk menentukan rute terpendek. Biaya transportasi per kilometer digunakan untuk menentukan rute terpendek. Permintaan tiap tujuan yaitu menentukan jumlah distribusi. Dan kapasitas kendaraan menyesuaikan alokasi pengiriman. Langkah ketiga, penyusunan model transportation problem. Model sistematis digunakan untuk menentukan alokasi distribusi minimum biaya. Fungsi tujuan untuk minimalkan biaya distribusi. Rumusnya min Z sama dengan sigma I, sigma Z, CIJ, XIJ. Keterangan CIJ yaitu biaya distribusi, XIJ yaitu jumlah barang yang dikirim. Rumus kendala supply, sigma Z, XIJ kurang dari sama dengan SI. Rumus kendala demand, sigma I, XIJ sama dengan DJ. Rumus kendala non negatif, XIJ lebih dari sama dengan 0. Langkah 4,
menentukan shortest path. Metode ini digunakan untuk menentukan jalur distribusi dengan jalur paling pendek sehingga biaya transportasi dapat diminimalkan. Langkah kelima, tabel hasil optimasi distribusi. Jarak distribusi A 18 km, biayanya Rp8, total biaya Rp144.000. Jarak B 22 km, biayanya Rp8 per kilometer, total biaya Rp176.000. Jarak C 15 km, total biaya per kilometer Rp8, total biaya Rp120.000. Jarak D 25 km, biaya per kilometernya Rp8, totalnya Rp200.000. Total keseluruhan jarak optimal 80 km dengan total biaya Rp640.000. Langkah 6, perhitungan efisiensi. Pertama, efisiensi jarak tempuh. Efisiensi sama dengan 110 dikurangi 80 dibagi 100 dikali 100%. Dihasilkan 27,27%. Yang kedua, penghematan biaya distribusi. Penghematan Rp880.000 dikurangi Rp640.000 sama dengan diperoleh Rp240.000. Jadi hasil menunjukkan pengurangan jarak sebesar 30 km. Efisiensi distribusi sebesar 27,27%. Penghematan biaya sama dengan Rp240.000 per perjalanan. Langkah ketujuh, penghitungan lead time. Sebelum optimasi, lead time 110/40 sama dengan 2,75 jam. Sesudah optimasi, 80/40 sama dengan 2 jam. Jadi terjadi pengurangan waktu pengiriman sebesar 0,75 jam. Pembahasan penerapan metode transportation problem dan shortest path terbukti mampu meningkatkan efisiensi distribusi tersebut. Selainkan meningkatkan efisiensi biaya, model optimasi juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan distribusi secara lebih akurat. Penggunaan rute terpendek mengurangi konsumsi bahan bakar, meningkatkan produktivitas armada, serta mempercepat proses pengiriman barang pada pelanggan. Dengan demikian, model ini dapat dijadikan dasar pengembangan sistem distribusi logistik yang lebih efektif dan efisien. Permasalahan jurnal tersebut yaitu sistem distribusi perusahaan yang masih dilakukan secara manual sehingga rute pengiriman belum optimal. Alokasi pengiriman barang belum sesuai dengan kapasitas kendaraan dan permintaan tiap tujuan distribusi sehingga penempatan armada kurang. Kondisi awal menunjukkan total jarak distribusi mencapai 110 km dengan biaya distribusi Rp880.000 per perjalanan serta lead time pengiriman 2,75 jam. Oleh karena itu diperlukan model optimasi distribusi untuk meminimalkan biaya, jarak tempuh, dan waktu pengiriman. Solusi dalam jurnal tersebut menerapkan model optimasi distribusi menggunakan metode shortest problem dan shortest path sebagai solusi. Penerapan kedua metode tersebut menghasilkan peningkatan efisiensi distribusi, yaitu menurunkan total jarak tempuh dari 110 km menjadi 80 km dan mengurangi biaya distribusi dari Rp880.000 menjadi Rp640.000 per perjalanan. Serta lead time pengiriman juga turun dari 2,75 jam menjadi 2 jam. Dengan demikian, model optimasi ini mampu meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat proses distribusi, dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan distribusi berbasis data. Simpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa model optimasi distribusi minimum biaya berbasis transportation problem shortest path secara kuantitatif mampu meningkatkan kinerja distribusi dibanding sistem manual. Hasil pemodelan memperlihatkan penurunan total jarak tempuh 110 km menjadi 8 km, sehingga terjadi efisiensi jarak sebesar 27,27%. Dampaknya biaya distribusi perjalanan berkurang dari Rp880.000 menjadi Rp440.000 atau terjadi penghematan Rp240.000 setiap pengiriman dengan asumsi kecepatan rata-rata 40 km per jam. Waktu tempuh lead time juga turun mencapai 0,75 per perjalanan. Analisis sensitivitas biaya transportasi pada rentang Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilometer
menunjukkan bahwa presentasi tersebut sangat efisien tetapi konstan sebesar 27,27% yang menandakan stabilitas model terhadap fluktuasi biaya. Secara keseluruhan, model yang dikembangkan layak diadopsi sebagai dasar pengambilan keputusan distribusi berbasis data untuk menekan biaya dan memperbaiki kinerja operasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.